boneka? Ya ampun Bu Ayun. Lagi ngapain nih? Ini Bu lagi duduk-duduk aja, cari inspirasi, cari solusi lah Bu. Assalamualaikum, sehat selalu kan? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Sedang apa kira-kira kok menyendiri di sini Ini, sendiri, terus kayak ngalamun melihat taman-taman di sini sambil membayangkan sesuatu ya? Kira-kira apa yang kamu pikirkan ini? Jadi itu lagi nyari gimana solusi gitu loh Bu. Jadi saya tuh ya sedang ada masalah ya, terus ya saya udah keliling-keliling nyari solusi biar masalah saya itu ada titik temunya gitu Bu. Ya mungkin kalau misalnya jangan seneng ngalamun loh ya. Ya mungkin misalnya saya ketemu Bu Ayun ini, Bu Ayun bisa saya curhati, bisa bantu saya Bu, tolonglah Bu. Oh gitu ya. Ini kan apa, saya melihat dari jauh tadi kan ini ada apa ya, aku cari inspirasi gitu loh, sama jadi penasaran terus saya kesini gitu loh. Nah terus kira-kira setelah ketemu dengan saya apa yang Bundika harapkan nanti? Ya semoga sih saya pengennya Bu Ayun bisa jadi tempat cerita ya Bu, bisa jadi tempat cerita, terus ya semoga Bu Ayun juga bisa memberi solusi gitu Bu gitu. Tapi paling enggak nanti kamu bisa membuat reaksi ataupun rencana sendiri ya dari apa yang perbincangan ini seperti itu gitu. Jadi solusi itu kadang bisa dari Bundika sendiri gitu kan. Nah, itu malah yang lebih bagus kan dari pembicaraan. Coba aku pengen ngerti deh kira-kira apa tuh permasalahannya, saya jadi penasaran. Apa dengan teman? Enggak ada Bu, kalau buat sama teman enggak ada masalah apa-apa, ya biasa aja gitu. Dengan siswa mungkin? Kalau dengan siswa enggak, siswa aman-aman aja Bu sama saya. Jadi penasaran nih, kira-kira apa yang bermasalahnya? Boleh saya tahu? Jadi kemarin tuh kan gini tuh Bu, kan waktu saya ngajar di kelas itu tuh ternyata tuh ada pengawas masuk. Nah terus saya itu tuh disupervisi gitu, jadi pengawasnya itu mengikuti pembelajaran saya, prosesnya dari awal sampai akhir. Nah tapi di akhir pembelajaran itu pengawasnya itu menanyakan RPP saya. Nah terus kebetulan waktu itu saya tuh nggak bawa RPP Bu, nggak bawa RPP. Terus kemudian pengawasnya ya bilang, gimana ngajar kok bisa nggak bawa RPP itu gimana? Terus ya waktu itu saya bener ya kelupaan kan ya Bu, ya manusia kan ya Bu. Terus ya sudah nanti kalau bisa bawa gitu. Terus habis itu saya dipanggil Pak Kepala, ya kok bisa nggak bawa RPP gitu. Terus ya udah akhirnya saya itu Bu ini sedang ya berpikir ya Bu, gimana kok ya saya kelupaan gitu loh Bu. Tapi sebenarnya tidak hanya Bundika loh, kadang banyak loh Bapak Ibu guru yang kalau ke kelas itu tidak bawa RPP. Nah saya malah jadi berpikir gini Bundika, kenapa pengawas memilih Bundika? Nah itu loh, itu kan luar biasa tuh, tanda tanya besar. Berarti Bundika ini adalah guru pilihan, guru yang muda, berkarya, dan dari kacamata kepala sekolah, ibu ini adalah guru yang istilahnya unggul dibanding guru-guru yang lain. Makanya itu pengawas masuk ke kelas ibu. Nah, bilalah memang itu disengaja tidak diberitahu karena pengen tahu real daripada ibu mengajar seperti apa. Dan saya dapat informasi nih dari teman-teman dan juga siswa. Bundika itu kalau ngajar berbagai macam metode kadang diberikan ke anak, pakai berbagai media. Kadang diupload di YouTube juga kan. Nah, luar biasa sekali Bundika ini. Nah, jadi itu yang membuat kepala sekolah penasaran kira-kira seperti apa ya pengajaran sebetulnya di kelas itu gitu kan. Nah, ini kemudian Pak Pengawas diceritani mungkin apa yang menjadi keunggulan Bundika lah. Akhirnya ibu dipilih sebagai contoh istilahnya ya, model untuk dijadikan percontohan guru yang lain sehingga pengawas pun ingin mengetahui sesungguhnya. Tapi luar biasa loh, tanpa RPP sudah bisa jalan. Kira-kira pembelajarannya seperti apa Bu? Kemarin tuh saya pakainya tuh kan metode discuss learning, cuman kan saya pakai yang RPP-nya tuh RPP berdiferensiasi gitu loh Bu. Jadi siswanya itu saya kelompok-kelompokkan dulu berdasarkan gaya belajarnya. Kan tidak semua siswa itu kan bisa pakai satu gaya belajar ya Bu. Kan maksudnya kan ada siswa yang dia itu sukanya itu pakai auditori, ada juga yang auditori visual kayak nonton video apa gimana gitu. Terus ada juga yang literasi, jadi dia baca PPT saja gitu sudah bisa nih gitu kan. Ada juga yang seperti itulah ketika saya
saya kan nyebar pakai angket itu Bu, pakai angket terus saya teliti, saya cek itu, saya lihat itu ada 10 anak itu dia bisa pakai audio, terus ada juga yang 15 orang itu audiovisual pakai YouTube saya itu, terus ada juga yang 11 orang itu pakai literasi, jadi dikasih PPT gitu udah bisa gitu. Nah terus kemarin tuh jadi karena ini dengan gaya belajar yang berbeda-beda, otomatis saya juga menyiapkan media yang berbeda-beda, jadi saya juga menyiapkan PPT yang bergambar, saya juga menyiapkan video-video sebagai instrumennya yang saya upload di YouTube, tapi saya play ke mereka, jadi biar mereka melihat gitu. Seperti itu Bu. Nah, kalau misalkan tidak dengan angket pun secara mudah dengan link Google Form juga bisa kan? Bisa, iya. Karena itu lebih cepat ya, lebih enak kan seperti itu. Jadi memang pembelajaran diferensiasi itu sangat mendukung dari ini kurikulum Merdeka ini ya, Merdeka Belajar ini ya. Jadi bibit unggulnya ini guru di kurikulum Merdeka. Sambil belajar apa ini Mbak Nika? Ini ya sambil baca apa ini? Ya baca sambil RPP mungkin atau mungkin punya rencana untuk buat RPP diferensiasi yang lain ya? Iya, rencananya sih mau bikin buat yang lain-lain juga gitu Bu. Jadi biar bisa buat pandangan, bisa buat referensi juga gitu loh Bu. Luar biasa loh Bu Nika ini. Istilahnya banyak guru yang sekarang ini masih monoton dengan pembelajaran yang klasikal, ya kan? Hanya ceramah seperti itu kan. Tapi kan Bu Nika ini sudah membuat bagaimana memfasilitasi muridnya, istilahnya dikelompok-kelompokkan, dan anak itu tidak hanya mendapatkan sesuai apa istilahnya yang diinginkan guru, tapi ini adalah memerdekakan anak-anak gitu kan. Jadi apa yang menjadi kelebihan anak itu nanti difasilitasi semuanya gitu kan, ada 3 kelompok kan tadi. Iya. Nah, jadi luar biasa sekali ini mau berkorban untuk anak-anak, bagaimana anak biar jelas dengan apa yang Bu Nika sampaikan. Mungkin yang senang dengan visual tadi, dengan instrumen ibu yang sudah dilengkapi seperti itu, wah mesti anak mesti senang. Iya. Apa itu kalau dikerjakan dengan hati yang senang, nyaman, well-being gitu kan istilahnya, itu pasti nanti anak akan berhasil. Nah, kalau Bu Nika tidak hanya 1-10 gitu aja sudah luar biasa. Kan gimana Ibu, kan matematika kan nggak mungkin kan semuanya itu bisa, misalnya kita kasih materi PDF kita kasih, terus kan berarti kan dia kan harus membaca dulu. Betul. Lah kalau membaca kan dia juga harus memahami, kan belum tentu dalam sekali membaca memahami itu langsung paham gitu kan. Makanya saya kasih, misalnya saya kasih video di YouTube gitu kan, dia kan bisa, oh ternyata penjelasannya seperti ini, jadi mungkin mereka bisa lebih paham. Tapi ada juga loh anak yang sukanya itu literasi. Oh iya. Membaca lah ada juga. Jadi tidak hanya 3 kelompok tadi, ada 1 kelompok lagi yang senangnya membaca. Itu juga ada. Jadi berbagai macam bacaan yang variatif itu guru harus menyediakan. Itu juga ada. Jadi memang guru itu benar-benar harus apa istilahnya, selain inovasi itu juga punya apa ya? Punya gambaran yang jelas terhadap murid-muridnya gitu kan. Nah, jadi tidak hanya memaksakan kehendak kita saja. Anak harus mudeng itu sekarang kan tidak boleh ya, tapi harus memfasilitasi siswa sesuai kemampuan siswa masing-masing gitu kan. Dan tidak boleh mematok nilainya harus sekian, itu kan tidak boleh. Nah sekarang gini, saya kembali ke tadi Bu Nika. Tadi Ibu kan pada saat mengajar kan dimasuki pengawas ya. Iya. Nah saat itu terus reaksi pengawas bagaimana Ibu tidak membawa RPP itu? Ya awalnya sih maksudnya senang ya Bu, karena saya ngajarnya kan sudah sesuai dengan itu tadi, dengan apa yang diferensiasi itu tadi. Cuman ketika pas RPP itu ya loh gimana, loh kok bisa ngajar nggak bawa RPP ya? Saya RPP itu dibawa ya, rada mungkin kecewanya di situ lah, karena pengawasnya kecewa itu, terus kan saya juga jadi kepikiran kan ya Bu ya, saya sudah menyiapkan, tapi ternyata ya saya kelupaan bawa itu tadi Bu. Padahal sudah membuat dan lengkap ya. Nah, ini berarti gini, kira-kira dari cerita kita bersama ini, Bu Nika itu punya rencana aksi seperti apa kira-kira nanti? Kalau itu saya kira Ibu itu istilahnya menjadi percontohan, menjadi pilihan guru yang dimasuki pengawas untuk disupervisi. Tidak akan mungkin kepala sekolah itu memilih guru sembarangan gitu loh untuk dimasuki pengawas. Ya toh. Punya rencana aksi apa setelah tahu, dan jangan berpikir negatif ya terhadap pengawas. Seperti itulah kira-kira nanti apa yang Ibu lakukan. Kalau rencananya sih
saya mau menemui Pak Kepala Sekolah dulu Bu. Oh, iya. Ini minta maaf dulu karena kemarin RPP saya kelupaan. Terus maksudnya mau saya lampirkan. Terus kan saya lampirkan bahwa RPP saya seperti ini, RPP berdiferensiasi itu seperti ini. Nah nanti kemudian saya juga menghubungi Pak Pengawas juga. Oh biar iya, betul. Bisa mengecek bahwa saya itu sebenarnya memang benar-benar membuat RPP yang berdiferensiasi gitu loh Bu. Seperti itu. Kira-kira prepare Bu kalau Oh, luar biasa itu. Itu malah nanti RPP Ibu itu bisa menjadi percontohan untuk guru-guru yang lain dan malah akan dikopi pengawasan juga itu nanti. Oh, bisa gitu ya Bu. Iya. Dan gini Bu Nike, saya tak bercerita ya. Kita itu kan sedang membuat komunitas praktisi. Iya. Yang isinya itu adalah guru-guru yang mempunyai visi yang sama untuk membuat pembelajaran yang menarik buat siswa, menyenangkan buat siswa, yang memerdekakan siswa, di mana melihat kemampuan dan potensi siswa masing-masing. Iya. Nah, seperti yang Ibu lakukan itu dengan RPP berdiferensiasi, itu nanti akan benar-benar anak-anak itu akan istilahnya mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, dan saya kira nanti lebih berhasil dibanding dengan anak-anak itu tertekan. Nah, seperti itu kan? Iya. Nah, malah komunitas ini nanti akan ditambah dengan adanya RPP berdiferensiasi dengan model KSE. KSE itu kompetensi sosial emosional. Nanti disisipi itu. Nah, nanti Ibu biar nanti pembelajarannya lebih menyenangkan di RPP itu disisipi dengan mindfulness ataupun ice breaking. Jadi di awal itu anak dijak apa senam kecil dulu, apa permainan kuis dulu, atau nyanyi bersama, atau tepuk tangan bersama dulu. Wah, itu sangat membahagiakan sekali. Oh gitu ya Bu. Jadi tidak biar tegang. lebih happy gitu ya. Nah, pokoknya pembelajaran sekarang ini harus dibuat happy Bu. Dan Ibu termasuk salah satu contoh guru yang mau memerdekakan muridnya. Makanya sebagai contoh bagi kepala sekolah untuk diberikan sasaran ke pengawasnya gitu. Luar biasa Bu ini dengan dipilih untuk itu semuanya ya toh. Nah sekarang kira-kira Ibu mau berbuat seperti tadi, rencana aksi itu kapan itu kira-kira itu? Mungkin besok ya Bu ya. Oh besok ya. Besok SOP-nya aja lampirkan. belum dibawa. Iya, kan RPP-nya tidak saya bawa ini Bu. Disiapkan dulu betul sama Terus kepala nanti ya sekolah. besok tinggal saya lampirkan gitu. Terus ya saya minta maaf dulu lah intinya. Saya lampirkan RPP-nya. Terus gini Bu Nika, tadi yang saya katakan kita kan buat komunitas praktisi ya. Iya. Bu Nika saya masukkan di situ ya. Karena Boleh. selama ini kan guru yang masuk di komunitas itu hanya beberapa guru saja. Di mana guru itu terdiri dari selain guru-guru yang masuk di program guru penggerak, juga bidang-bidang lini yang lain masuk, tapi guru-gurunya belum kita istilahnya dipilih benar ya, yang di situ yang mau masuk punya visi yang sama itu siapa saja kan belum tahu. Nah, sekarang seperti ini kan kita jadi tahu bahwa Ibu Nika itu memang punya visi yang sama dengan kita. Nanti sama-sama di grup ya Bu ya, Oh, di iya. komunitas praktisi. Itu nanti kita bisa sharing-sharing Oh gitu iya, ya Bu, bisa sharing di diskusi situ. gitu. Jadi bisa Betul. menambah ilmu ya, bisa. Betul sekali. Di situ nanti kita share beberapa materi-materi modul daripada program guru penggerak yang nanti akan menuju ke sekolah yang merdeka seperti itu. Ya, siap Bu. Saya mau tuh Bu. Saya tertarik tuh dimasukkan ke grup itu. Nah, terus ini rencananya setelah ini mau pulang atau mau kemana lagi nih Bu? Ya, paling mau pulang Bu, kan udah sore ya ini Bu. Ya. Jangan lupa besok Iya. RPP-nya dibawa Siap. ya. Siap, Bu Ayan. Seperti yang aksi dari Bu Nika tadi mau memberikannya, menularkan RPP Iya. tersebut ditunjukkan Sama, kepala iya. sekolah dulu, nanti Iya. diberikan kepada pengawasan itu tadi ya Iya. Bu Nika ya. Gitu. Luar biasa. Semoga nanti generasi muda seperti Bu Nika semuanya ya. Nanti kalau benar-benar- misalnya ada yang saya yang miss atau ada yang pengen tanya gitu, saya bisa ya Bu ya sharing-sharing sama Bu Oh iya Ayu luar gitu ya. biasa, betul. Itu harus sharing, itu harus itu ya. Jadi Iya. yang lebih mumpuni memberikan pengetahuan kepada yang istilahnya membutuhkan seperti itu ya. Termasuk teman-teman Bu Nika nanti ya toh, semuanya teman-teman kita semuanya Bapak Ibu guru ya. Nih, siap Bu. Kita berjuang bersama ya. Selamat ya Bu Iya. Nika. Ya, Makasih terima ya, Bu Ayu. Yuk kita siap-siap Iya, pulang. iya Bu, iya Bu. Makasih ya Bu Ayu ya udah mau dengerin curhatan saya.